Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Lintas Gayo. Apa kabar Amaina, rekan sahabat biar sudah ini. Malam ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Beliau adalah Pak Dr. Ketut Wiratnyana, seorang ahli atau kita sebut pakar sejarah, pakar prasejarah di Sumatera Barat. Jadi Pak Ketut sudah hadir di studio bersama rombongan. Jangan Pak Ketut ya. Amanmet. Oh, Amanmet ya. Pak Ketut ini dijuluki di Gayo dengan sebutan Amanmet. Jadi Pak Ketut ingin kita memanggil beliau dengan sebutan Amanmet, bukan lagi Pak Ketut. Jadi selamat datang Pak Amanmet di podcast Lintas Gayo, Pak. Baik, terima kasih. Selamat bekerja kita ya di podcast ya. Jadi Pak Ketut sengaja saya culik tadi bersama peneliti dari Cina yang kebetulan datang kemari. Ada 5 orang peneliti Cina tadi, Pak. 4 orang yang datang dari Cina untuk meneliti Curug Merdari dan Ujung Karang. Pak Ketut selama 1 hari menemani peneliti Cina tersebut di Curug Merdari dan Ujung Karang. Kemudian beliau kita minta untuk menyempatkan waktunya di studio Lintas Gayo untuk menyampaikan penelitian beliau yang dimulai sejak tahun 2009 yang banyak mengungkap tentang prasejarah di Gayo. Jadi Pak Ketut, ada beberapa pertanyaan awal dulu Pak. Begitu Bapak datang ke Gayo, pertanyaan itu begini kira-kira Pak. Bagaimana seorang Amanmet bisa mengetahui bahwa di kawasan Curug Merdari dan Ujung Karang itu ada penghuni yang berasal dari puluhan atau ribuan tahun yang lalu? Itu malah menjadi pertanyaan banyak Pak, anak SMA, masyarakat umum. Kira-kira bagaimana Pak sejarahnya sehingga Bapak tahu bahwa di situ ada hunian prasejarah? Jadi kita kembali ke masa lalu. Jadi pada waktu itu ada program dari Balai Arkeologi Medan untuk mensurvei wilayah dataran tinggi Gayo ya. Nah, ketika saya melewati simpang Menali itu, saya minta kepada supir untuk berhenti karena secara naluri ini ideal dengan hunian masa lalu. Apa aspeknya? Itu dekat dengan sumber air, itu yang paling mudah sebenarnya. Ada tempat untuk berlindung. Nah, kemudian kita datang ke turun dan melihat area tersebut. Ternyata kita temukan tembikar geni lah, pecahan-pecahan geni dari masa prasejarah. Yang lebih meyakinkan lagi, kita temukan namanya Sumatralit. Jadi alat batu yang khas yang dibawa oleh atau budayanya orang-orang Huabin. Jadi Huabin itu menjadi istilah budaya, Huabinjian. Huabin itu nama provinsi di Vietnam bagian utara. Jadi dalam konteks pengetahuan arkeologi di masanya, itu budaya itu berasal dari Vietnam bagian utara. Ya. Dan nanti kemudian akan berubah itu. Ya. Jadi tapak Sumatera tadi ditemukan Bapak di Curug Merdari, Pak? Di curug di permukaan tanah bercampur dengan tembikar itu. Jadi sejak saat itu makanya Pak Ketut rutin setiap tahun melakukan penelitian. Kita putuskan tahun depan kita harus melakukan penelitian di sini karena data awal menunjukkan ini hunian atau aktivitas Huabinjian yang ada di pedalaman. Karena selama ini temuan-temuan Huabinjian di pedalaman yang saya temukan itu ada di Gua Kampret, di objek wisata di Langkat ini. Di Sumatera Utara itu. Jadi sementara informasi dari Belanda mengatakan yang namanya Huabin itu Bukit Kerang itu atau Kyokon Modinger itu bahasa Denmarknya itu hanya ada di pesisir timur Pulau Sumatera.
Itu. Nah, keberadaan yang ada di pegunungan ini kan sesuatu yang besar sebenarnya. Itu sesuatu yang bisa memutarbalikkan informasi selama ini berkembang. Apa yang diajarkan waktu saya kuliah pun bisa berubah sebenarnya. Dan pada akhirnya memang berubah. Banyak hal, banyak teori yang dirubah. Karena temuan di Mendale. Jadi betapa pentingnya Mendale dalam konteks ilmu pengetahuan itu dulu ya kan. Jadi juga ada yang menarik Pak, bahwa selama puluhan tahun Bapak melakukan penelitian, saya ingat sebuah kata-kata Bapak dulu bahwa begitu Bapak menemukan batu kapak persegi dan batu kapal lonjong yang di tempat yang sama Pak. Bapak pernah mengatakan bahwa penulisan sejarah tentang migrasi itu harus ditulis ulang dengan teman Bapak. Ya. Itu kira-kira gimana Pak? Satu sisi ada yang namanya teori Melayu tua dan Melayu muda, itu ya satu sisi, dan itu sudah ketinggalan zaman konteks itu. Nah, apa yang kita temukan sebagai kapak lonjong itu dalam teori-teori yang ada, kapak lonjong itu persebarannya di Indonesia bagian timur, kapak persegi di Indonesia bagian barat. Begitulah data pada saat itu. Nah, ternyata kita temukan di Indonesia bagian barat. Nah, artinya teori itu tidak bisa digunakan lagi kan gitu. Ya itulah berantakan itulah ilmu pengetahuan itu sebenarnya berkembang luas dia. Ya, dan kita pun harus melihat ilmu pengetahuan itu seperti itu luas. Jadi jangan kaku. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang berubah. Itu temuan-temuan tembikar selip merah yang produk Austronesia itu sendiri itu hanya ada di timur Indonesia. Ternyata di Mendale banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Berarti itu artinya apa? Artinya konsep atau hipotesis orang tentang itu, tentang adanya hanya di timur, ya terbantahkan. Gitu. Jadi bahwa migrasi itu juga tidak sama seperti yang dituliskan di buku itu, Pak? Ya, di pada periode itu. Terus Homin Hian di Bukit Kerang hanya ada di pesisir. Ternyata di pedalaman ada. Itu. Jadi semakin menarik ya. Itu yang sederhananya aja yang kita mau bicarakan ya. Itu sudah sesuatu yang simpel sebenarnya. Kalau kita mau meneliti sesuatu dengan serius, artinya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa jadi mendukung, bisa jadi menolak, ya kan? Makanya harus ada banyak pembanding, Pak ya. Tentu. Saya tergantung orang yang tidak bisa menerima satu buah informasi dari data hanya dari satu metode aja. Gitu. Makanya ketika saya penelitian, saya gunakan arkeologi, saya gunakan metode etnoarkeologi, membanding dari budaya ke ketinggalan arkeologis ke budaya masa sekarang pembandingnya. Kita gunakan juga analisis karbon. Kita gunakan sampai sekarang ya, kita gunakan analisis DNA, kita gunakan juga pembandingnya dengan linguistik. Ya, jadi banyak hal yang harus kita gunakan untuk mendekati kebenaran itu. Apa yang terjadi dulu? Kita kan mau merekonstruksi bagaimana sih prosesnya sehingga menjadi etnis Kayo, gitulah katanya. Ya, bagaimana prosesnya? Dan itu tidak cukup dengan arkeologi saja. Sebenarnya menurut saya pengetahuan mestinya harus begitu. Tidak cukup dengan arkeologi saja, tidak cukup dengan pengetahuan apa umpamanya linguistik saja, tidak cukup. Membuat sesuatu harus dengan berbagai metode, barulah itu akan lebih sahih ya. Lebih sahih, bukan benar ya. Jadi mendekati kebenaran dekat aja kan gitu. Jadi Pak Ketut kan dikenal di masyarakat Gayo itu karena keterbukaan Pak Ketut juga
Pak Ketut menerima siapa saja yang datang kemudian mudah bergaul, kemudian dijuluki Amandemen tadi Pak. Tapi banyak dicurigai juga ya. Di awalnya Pak, Iya. di awalnya ada Enggak, sampai sekarang pun masih sebagian orang masih mencurigai kan. ya curiganya kenapa gitu ya? Ya, karena dianggap mau Mengambil ya? mengambil Ya. tulang-tulang ya. Ya. Dan kita bisa memaklumi Ya, karena dalam pengetahuan. konteks pengetahuan, Ya. pemahaman. Ya. Sempat juga dulu Pak di awal Bapak pendidikan kami menerima juga semacam selentingan lah atau pendapat orang bahwa wah mereka kan lagi cari cari emas, cari harta benda peninggalan pada saat Bapak awal meneliti gitu Pak. Ya, Tapi ya. kan kemudian terbantahkan karena Bapak hampir setiap tahun datang Pak. Ya, ya. Jadi Pak, kira-kira yang menurut Pak Ketut, apa yang menarik dari sepanjang sejarah penelitian Pak Ketut yang Bapak lihat di Curug Mendari dan Ujung Haram? Apa yang paling menarik dari rangkaian penelitian itu? Ya. Tadi apa dibilang aspek yang menarik ya. Ya, yang Jadi yang membuat Bapak penasaran sebagai peneliti, Pak. ya, ya semua temuan-temuan yang ada. Betul. Karena kan sebagai arkeolog sebenarnya menemukan artefak, kerangka itu tidak sulit. Oh, Tapi bagaimana kita menjelaskan itu yang jauh lebih sulit. Gitu. Nah, menjelaskan pun harus dibarengi dengan metode-metode. Ya kan? Bisa saja saya menjelaskan, saya terbitkan di jurnal umpamanya, jurnal tertentu. Ya mau aja mereka terima. Tetapi di jurnal yang lebih tinggi, dianggap sampah. ya, karena parameternya tadi tidak lengkap ya. Ya itu. Oleh karena itu kita perlu berbagai metode supaya lebih dekat. Ya kan itu. Itu apa? Jadi Jadi semua yang kita temukan itu benar. Iya. ya, jadi Ya. kira-kira Pak bahwa ada sebuah suku di pedalaman Aceh yang berada di dataran tinggi itu Pak. Kira-kira hasil penelitian Bapak itu menunjukkan bahwa dari mana sesungguhnya masyarakat dari ini berasal awalnya di penelitian itu. Nah, data yang ada di Gayo sampai saat ini yang tertua, jadi saya tekankan sampai saat ini ya, bahwa itu adalah orang-orang Australo-Melanesia yang berbudaya Wabin, itu yang tertua. Ketika kita runut budaya itu, kan tadi saya bilang bahwa di sekolah pun saya diajarkan budaya ini berasal dari Vietnam bagian utara, ya kan? Itu sekitar 32.000 tahun yang lalu itu di Vietnam. Kemudian di Asia Tenggara lainnya sekitar ada juga di 18.000 tahun lalu budaya itu. Jadi di sekolah diajarkan, di kampus diajarkan lah bahwa itulah asal mula. Artinya asal mula Wabin dari Vietnam bagian utara. Kemudian kita lakukan perbandingan di Cina. Ternyata ada yang lebih tua Wabin ya. 43.000 tahun yang lalu. Itu di mana itu? Di Yunan. Nah, saya sudah membandingkan, saya sudah pergi ke sana membandingkan apa temuan yang kita dengan yang di sana itu terjadi. Kalau dari konteks umur itu artinya yang dulu kita bilang di Vietnam itu udah keliru. Jadi dari Cina bagian selatan, ada yang ke Vietnam, ada juga yang ke bagian barat, ke Myanmar, terus nanti ada ke Malaysia, ada juga yang ke Indonesia. Ya, itu. Jadi berarti kan asalnya dari Cina bukan lagi dari Vietnam utara tadi Pak? Iya, kalau kita melihat aspeknya itu, Aspek umur tadi, Pak, ya? aspek umur, aspek budayanya memang sama dengan kita. Memang mereka belum menemukan kerangka-kerangka yang kira-kira bisa coba kita bandingkan DNA-nya. Jadi kalau dalam konteks arkeologi sudah cukup mengatakan bahwa dari Cina. Tapi dalam konteks pengetahuan secara pengetahuan secara luas belum cukup untuk mengatakan itu. Kita perlukan metode-metode yang lain. Gitu. Jadi kan Pak, Artinya Wabincian yang ada di Gayo ini ya berasal dari Cina. Itu artinya Pak? Ya, artinya seperti itu ya. Ya.
Jadi Pak, jadi kan katakanlah masyarakat gaya modern sekarang itu Pak, masyarakat yang berasal dari masa lalu. Oh, yang panjang tadi Pak. Bukan hanya Gayo, semua etnis Ya. itu berasal dari proses yang panjang. Panjang ya. Ya. Kan di penelitian itu menyebutkan bahwa katakanlah orang Gayo itu DNA-nya Pak, kan itu pernah terjadi sama dengan DNA para penghuni di Ujung Karang dan di Mendari. DNA prasejarah yang di Ujung Karang dan Mendari sama dengan DNA orang Gayo yang sekarang Pak. Ya. Itu kira-kira gimana penjelasannya? Gini, hasil analisa DNA yang di Gayo, yang di Mendale dan Ujung Karang apa itu, yang umurnya 3.000 tahun yang lalu. Jadi dari beberapa sampel itu ada beberapa sampel yang berhasil memang diidentifikasi. Ternyata DNA yang 3.000 tahun yang lalu dengan DNA 2.000 tahun yang lalu ini seperti berlanjut. Oh, dengan itu Jadi karena ada teori datang orang, kemudian datang lagi yang baru, ini semacam terhapuskan. itu dengan orang yang berbeda. Dengan orang berbeda. Ini orangnya sama, jadi semacam berlanjut dia. Pacar nenek moyangnya yang 2.000 tahun. Sangat mungkin orang Gayo itu yang sekarang kita yang ada ini itu memang kelanjutannya dari yang 2.000 tahun yang lalu. Nah, itu kan perlu ada penelitian DNA orang Gayo sekarang sih itu untuk memastikan itu. Tapi kalau dalam konteks budaya fisik itu berbagai aspek, umpamanya seperti konsep penguburan, kemudian konsep penguburan itu timur barat, ya kan? Ya, kemudian tembikarnya itu semuanya itu sepertinya berlanjut dia. Jadi secara arkeologis memang ini berlanjut, ya gitu. Jadi secara arkeologis artinya bahwa penduduk Gayo yang sekarang itu berasal dari penduduk masa lalu yang ada di Mendari, gitu Pak. Ya. Yang 2000 tahun. Ya. Sebenarnya bukan yang 2000 tahun aja. Karena data itu kan DNA yang diperiksa itu DNA yang 3000. Tapi isi DNA itu sekuen-sekuennya itu ada Hoabinhian 20%, Austroasiatik 30%, Austronesia 50%. Itu Ya, artinya orang-orang Huabin juga seperti yang pernah saya bilang, orang Huabin itu tinggal di sana, kemudian datang orang-orang kelompok Mongoloid Austroasiatik, tinggal di sana orang-orang Austronesia, tinggal di sana. Ini kan sepertinya berlanjut dia, bercampur baur. Jadi orang-orang inilah orang-orang yang bercampur baik manusianya maupun budayanya, sehingga menghasilkanlah budaya Gayo seperti sekarang. Jadi sekarang jadi kebinekaan dari awalnya. Itu tidak bisa terbantahkan bahwa kita itu memang sudah berbau, sejak lama. Jadi etnisitas itu kan terbangun kemudian yang namanya etnis Gayo jauh sebelumnya kan tidak ada sekarang itu. Akhirnya orang etnis. Ya, karena berbagai aspek yang kepentingan namanya identitas, politik dan lain sebagainya menguatkan itu, ya kan. Tapi dia semuanya berasal dari bermacam-macam karena Huabinhian yang rasnya Australo-Melanesia itu ras pembauran juga Australit dan Melanesia. Jadi memang dari awal itu sudah orang-orang yang sudah bercampur baur. Plural, betul. Gitu. Jadi ketika kita bicara etnis itu lebih kepada pentingan hanya untuk identitas sebenarnya. Jadi tidak bisa kemudian kita membandingkan dengan etnis yang lain. Kenapa? Karena kita pun sudah campuran. Etnis lain juga campuran, kan susah kita membandingkan. Tidak etis sudah dibandingkan. Jadi kan menarik Pak, sejarah yang terjadi di Gayo ini Pak, kan dari hasil penemuan Ujung Karang
kemudian Mentari, Pak. Jadi Bapak juga pernah menyebutkan bahwa kawasan Mentari dan Ujung Karang itu adalah kawasan hunian prasejarah yang ada di Gayo, Pak. Ya. Selain di kedua loyang tadi, Pak, loyang dari Ujung Karang itu kira-kira di tempat lain di Gayo. Jadi itu ada nggak kemungkinan yang sama, Pak? Bahwa akan ditemukan lagi bahwa prasejarah itu jadi Mentari dan Ujung Karang atau di tempat lain, Pak? Tempat lain tuh maksudnya di Gayo? Di Gayo, Pak. Di Gayo, Pak. Oh, sangat mungkin. Karena kan di seberang di dekat Tuerat aja kita ada di Gua Muslimin juga ada. Ada juga ketemu. Ada, tapi kan periodenya itu kalau saya hipotesiskan lebih kepada, ya tesis saya lebih kepada itu kan upaya orang-orang Mendale ketika Gunung Salahnama meletus 2300 kalau nggak salah itu. 2300 tahun yang lalu. Ya, iya itu. Dan itu mereka berpindah ke Muslimin. Kenapa? Iya, kenapa ke Muslimin? Di Muslimin itu lubang guanya itu kecil. Kalau kita masuk harus merangkak. Di dalamnya memang lebih luas, gitu. Ya lebih luas sedikit sebenarnya. Tapi temuan budaya termikalnya itu banyak. Dari Sarwin Kalanai kalau dalam arkeologi itu banyak sekali. Jadi kenapa mereka mau tinggal di tempat yang sempit sekali? Itu artinya tempat ideal, ya karena menghindari musan abu vulkanik. Ya, ketika mereka setelah selesai artinya musan itu, mereka kembali ke loyang Mendali. Yang paling ujung itulah yang punya budaya sama tembikarnya sama dengan yang di Tueran itu. Ya, gitu. Jadi mereka juga ada upaya apa namanya mengadaptasikan. Jadi apa namanya bertahan hidup. Jadi menyesuaikan diri itu. Gimana idealnya? Nah, ketika dia mau milih Muslimin, artinya dia juga kan apa namanya ruang jelajahnya itu kan luas. Sehingga mereka tahu di mana harus berpindah kan. Ya. Jadi pemahaman tentang lingkungan juga sudah ya. Jadi ini Pak, Salahnama itu pernah meletus, Pak. Salahnama kan yang di Bantol, Pak. Atau di mana tempatnya? Saya tidak tahu juga. Jadi penelitian geologi menunjukkan itu. Jadi apa namanya debu-debu itu memang bersama dengan Salahnama. Wah, ini menarik. Salahnama itu kalau nggak salah saya, Pak, ada orang yang mengatakan itu adalah gunung berapi di sekitar Pasaman Terong, Pak. Ya mungkin di sini. Jadi kan musannya. Nah, ke danau kan kalau di sebelah sini kan jauh lebih aman dibandingkan kan Mendale terbuka. Ya, itu bawah ya. Makanya di Mendale catar permukaan itu kan hampir 30 cm lapisan abu vulkanik. Salahnama dan itu berlangsung bukan sekali meletus kayaknya. Jadi maksudnya dalam satu periode itu berkali-kali meletus. Sehingga tidak ada kehidupan di situ itu, Pak. Ada, mereka pindah. Ya, mereka berpindah. Bermigrasi. Setelah mereka pindah ke Muslim, mereka pindah lagi setelah. Saya bertesiskan seperti itu. Kenapa? Karena konsep penguburan dan apa namanya bekal kuburnya ditambah dengan teknologi pola hiasnya, teknologi pemikiran dan pola hiasnya itu sama dengan ini di Muslimin. Jadi Pak, kemudian periode sasi Pak, katakanlah tahun tertua temuan Bapak di prasejarah itu di tahun berapa? Paling lama Gayo itu di 8.400 ya. 8.400 Pak. Itu ditemukan di Mendale yang di namanya di Mendale yang di tengah ini ya. Saya sebut itu Mendale 1. Di satu ya. Kemudian Pak, sebagai peneliti kan Bapak punya katakanlah kalau pilih ilmiah lah Pak. Apakah ada kemungkinan bahwa prasejarah Gayo itu bukan sejarah 8.400 mungkin lebih tua mungkin?
Ya, kita tidak bisa piling-pilingan. Ya, bisa piling-pilingan. Data yang ada itu. Jadi selama ini, apakah ada? Kalau kita bandingkan dengan yang ada di pesisir, mungkin juga ada lebih tua. Hanya kita belum jumpa. Ya, barangkali kalau kita jumpa juga ada lagi. Berarti 400 ya. Nah, kemudian kan dari penelitian ini selama beberapa tahun Bapak berada di sini, kira-kira berapa hasil penelitian ini itu yang Bapak sudah keluarkan dari hal itu? Oh, ya, Kira-kira apa? dari APBN sekitar pernah saya coba kalkulasi sekitar 2 miliar itu. 2 miliar. Ya. Sepanjang 2009 sampai terakhir. Ya, Berarti luar biasa sepanjang ngomongnya. termasuk sedikit. Sedikit ya. Ya, karena kita belum melibatkan ekspor yang lain, ya kan? Sebenarnya kalau karena kemampuan anggaran kita terbatas, dia tidak mampu mendatangkan ekspor. Dari luar. Ya, gitu. Jadi Pak, kemudian kan Bapak baru dari Cina nih. Jadi kami dengar dari informasi bahwa Bapak dari Cina terkait juga penelitian arkeologi Bapak di Menari. Itu apa yang Bapak sampaikan di Cina? Di mana tempatnya Cina itu? Di Cina Selatan, ya. Kita di Cina itu pergi ke berbagai situs Swabidian, itu yang utama ya. Selain yang lain-lain itu seperti apa tinggalannya, seperti apa budayanya yang ada di sana. Kita coba refleksikan dengan temuan-temuan yang ada pada kita. Gitu. Jadi salah satu kesimpulan kita itu kita lebih mampu memberikan eksplanasi terkait dengan bagaimana mereka hidup. Itu salah satu kelebihan penelitian saya. Kita bisa tahu umpamanya salah satu contoh, kenapa sih temuan-temuan yang ada di pesisir kebanyakan kerangkanya perempuan dibandingkan laki-laki, gitu. Oh, ternyata laki-laki berburu, perempuannya tinggal di rumah. Jadi semacam ada pembagian kerja, gitu. Jadi apa namanya, bukan artinya kita merendahkan perempuan, tapi lebih pada konsep tentang pembagian kerja. Jadi artinya laki meninggalnya di tempat dia itu tidak mungkin dikuburkan di bawah lagi, itu ditinggalkan, sehingga perempuan, orang tua dan anak-anak yang di pesisir, itulah konteksnya. Nah, di sana kalau dalam konteks luasan situsnya itu kira-kira luasnya itu dari sini ada keterangannya sampai ke kantor bupati itu ada luasnya luas sekali mereka. Ada situs semacam itu. Ada juga yang kecil-kecil juga ada. Berarti puluhan tahun Nah, itulah mungkin karena kan kita tidak tahu bagaimana metode yang mereka gunakan. Nah, sehingga di bulan Oktober lah saya diundang untuk penelitian di sana. Penelitian ini memang penggalian di Cina. Jadi pengalaman di sini dimanfaatkan mereka untuk bagaimana menangani situs Swabit. Di Cina. Menarik Pak. Jadi ilmu Bapak akan dipakai di Cina nantinya Pak. Kira-kira begitu. Kenapa Cina demikian hebat Pak untuk di arkeologi ini Pak, sehingga Bapak berkali-kali berkunjung di sana, kemudian Bapak juga diundang sebagai peneliti Pak.